Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 119, Halberd Surga yang Perkasa. Di dalam ruang samping kecil yang berselera di kamar dagang penjara surga, Nyonya Yan tengah membaca beberapa materi ketika kepala pelayan bayi masuk dengan tergesa-gesa dan berbisik padanya, "Nyonya, informasi datang dari Pulau Dewa bahwa Pulau Jahat Darah akan menyerang Pulau Naga Darah." "Baiklah, aku mengerti." Nyonya Yan terus membaca tanpa mengangkat kepalanya. Kepala pelayan bayi mengerutkan kening. Dia menatap Nyonya Yan sebentar dan bertanya dengan suara lembut lagi, "Nyonya, haruskah kita mengirim seseorang untuk mengawasi masalah ini?" Nyonya Yan mendongak, menatap tajam ke arah kepala pelayan bayi dan memarahinya. "Apakah kau lupa aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita? Keluarga bayi tidak dapat ikut campur dalam konflik apapun antara pasukan di Danau Seribu Pulau. Kita tidak dapat ikut campur kecuali jika terjadi pembantaian warga sipil." Kepala pelayan bayi menyentuh hidungnya dengan malu dan bergumam, "Bukankah kau mengatakan Luli adalah murid keluarga Lu? Aku khawatir jika Luli meninggal di Danau Pulau Seribu, keluarga Lu akan berubah menjadi pertumpahan darah jika mereka tahu." Kekhawatiran kepala pelayan bayi tidaklah tidak masuk akal. Jika Luli benar-benar murid dari keluarga Lu dan dia meninggal di Danau Pulau Seribu, tempat itu akan dihancurkan oleh keluarga Lu begitu mereka mengetahuinya, dan keluarga bayi juga akan mendapat masalah. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Aturan adalah aturan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Lu, mereka harus mendengarkan alasan." "Apakah ada kata-kata di kepala Luli yang mengatakan bahwa dia adalah murid keluarga Lu? Juga, kapan aku mengatakan dengan pasti bahwa dia adalah murid keluarga Lu? Ada banyak hal yang meragukan yang harus dibuktikan." Luli pergi ke kuil tetapi gagal membangkitkan garis darah keluarga Lu. Itu adalah titik yang paling tidak pasti. Jika Lu Renhuang adalah salah satu keluarga Lu di dataran tengah, bagaimana mungkin Luli tidak membangkitkan garis darah King Kong? Kepala pelayan bayi mengangguk lalu mencoba bertanya, "Kalau begitu, kita biarkan saja." Nyonya Yan menundukkan kepalanya untuk membaca dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia melemparkan salinan berkas kepada kepala pelayan bayi dan berkata, "Hubungi orang ini. Minta seseorang mengiriminya pesan bahwa Luli adalah putra Lu Renhuang." Kepala pelayan bayi mengambil berkas itu dan membacanya. Dia berkata dengan sedikit keheranan di matanya, Itu tidak benar. Nyonya, bukankah Anda mengatakan identitas Luli belum pasti? Ditambah lagi, apakah ada gunanya memberitahu orang ini? Katakan padanya dan kita bisa mengetahui apakah Luli adalah putra Lu Renhuang." Nyonya Yan tersenyum misterius. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Beritahu saya saja jika perang sudah dimulai." Pria itu keras kepala dan tidak bisa diatur. Dia datang dan pergi dengan bebas. Dia memiliki sisi baik dan jahat dalam dirinya. Apakah dia akan keberatan dengan masalah ini? Kepala pelayan bayi ingin menanyakan sesuatu yang lebih, tetapi melihat Nyonya Yan sedang membaca berkas-berkas itu, dia memutuskan untuk tidak menanyakannya lagi. Nyonya Yan adalah sosok paling terhormat di generasi muda keluarga Bai. Dia tentu punya alasan untuk melakukan ini. Kepala pelayan Bai hanya perlu melaksanakannya. ... Begitu pengumuman Pulau Blood Evil keluar, Pulau Blood Evil dipenuhi dengan suasana perang. Murid-murid keluarga Liu menjadi stres. Perang itu tidak dapat dihindari. Bahkan jika keluarga Liu meninggalkan Pulau Naga Darah sekarang, mereka tetap akan diburu. Alasannya adalah bukan Pulau Naga Darah yang dicari oleh Pulau Jahat Darah, tetapi resep rahasia keluarga Liu untuk menanam buah ulat darah. Jika keluarga Liu dapat memenangkan ini, mereka akhirnya dapat memperoleh pijakan yang kuat di Danau Pulau Seribu. Dengan buah ulat darah mereka, keluarga Liu dapat segera berkembang dan menjadi lebih kuat serta mengembalikan kejayaan mereka di masa lalu. Namun, jika keluarga Liu kalah, hanya ada dua kemungkinan. Keluarga Liu akan dianeksasi oleh Pulau Blood Evil atau mereka akan mengalami kehancuran total. Apapun itu, tidak akan ada lagi keluarga Liu. Nasib yang menanti Luli dan Liu Yi akan menyedihkan.
Oleh karena itu, Patriark 7 dan yang lainnya telah aktif mempersiapkan diri untuk perang. Patriark 7 pergi ke Pulau Gaddaun secara langsung dan membawa serta 30.000 kristal Swan dalam satu perjalanan untuk diberikan kepada dua patriark keluarga Su. Dia ingin mencoba membujuk keluarga Su untuk menawarkan bantuan, atau setidaknya mengambil sikap netral. Patriark 9 juga pergi ke Pulau Gaddaun dengan puluhan ribu kristal Swan untuk membeli berbagai pelet. Ia berencana untuk membeli beberapa pelet khusus yang dapat berguna secara mengejutkan dalam pertempuran. Ia juga berencana untuk membeli beberapa formasi penghambatan khusus untuk membantu mereka dalam perang. Lu Li dan Liu Yi juga datang secara diam-diam. Lu Li berhasil mencapai tahap tengah alam laut roh dengan mengorbankan puluhan pil surgawi Swan yang berharga. Lu Li mengira ia telah menggunakan terlalu banyak Heaven Swan Pellet, tetapi saat menanyai Liu Yi, ia menyadari bahwa ia tidak meminum banyak. Tiga leluhur telah mengonsumsi beberapa ratus Heaven Swan Pellet masing-masing untuk mencapai tahap akhir alam laut roh. Terakhir kali Lu Li pergi ke kamar dagang penjara surga, dia membawa pulang lebih dari 100.000 kristal Swan. Kemudian, keluarga Liu memperluas ladang dan memanen 5.000 buah ulat darah lagi. Liu Yi dan Patriark 7 pergi ke pulau penjara surga. Nyonya Yan tidak mengambil kristal Swan apapun dan mereka membawa pulang lebih dari 100.000 kristal Swan. Secara total, ada lebih dari 200.000 kristal Swan. Lebih dari setengahnya telah dihabiskan. Selama perjalanan ke Pulau Gaddaun kali ini, mungkin semuanya akan dihabiskan. Lu Li tidak datang ke Pulau Dewa untuk berkeliaran. Sebagai salah satu prajurit terkuat di keluarga Liu, dia harus bertarung dalam pertempuran ini. Dia datang ke sini untuk membeli artefak Swan. Pedang Kailin Surga bukanlah artefak Swan. Pedang itu tidak memiliki banyak arti bagi Lu Li sekarang berdasarkan kemampuan bertarungnya saat ini. Jika dia bisa memiliki artefak Swan yang bagus, maka kemampuan bertarungnya bisa meningkat pesat. Keluarga Liu tidak kekurangan kristal Swan, jadi tentu saja dia harus membekali dirinya dengan artefak Swan yang bagus. Lu Li dan Liu Yi tidak pergi ke kamar dagang milik keluarga Su maupun cabang kamar dagang penjara surga di Pulau Gaddaun. Sebaliknya, mereka pergi ke salah satu yang disebut lemari artefak Swan. Lemari artefak Swan cukup bereputasi baik. Tidak hanya memiliki kamar dagang di Danau Pulau Seribu, tetapi juga di Gurun Utara. Itu adalah milik keluarga Super. Keluarga-keluarga lain di Gurun Utara tidak dapat memasuki Danau Pulau Seribu, tetapi kabinet artefak Swan sangat ahli dalam tipu daya. Entah bagaimana, mereka membujuk Pak Tua dari penjara surga dan membuka kamar dagang di Danau Pulau Seribu. Produk yang dijual di lemari artefak Swan tentu saja adalah artefak Swan. Hampir semua artefak Swan terbaik berasal dari lemari artefak Swan. Itu adalah pilihan pertama Lu Li karena ia menginginkan artefak Swan yang praktis. Namun, Lu Li kecewa setelah dia berkeliling di aula besar kabinet artefak Swan. Bukan karena artefak Swan tidak cukup atau kualitasnya tidak bagus. Hanya ada 10 artefak Swan kelas bumi di aula besar itu. Sayangnya, Lu Li tidak menyukai satupun dari semuanya. Tidak ada yang cocok. Ada beberapa pembantu dan 3 penjaga toko di dalam lemari artefak Swan. Salah satu dari mereka melihat Lu Li kecewa. Dia tersenyum dan berkata, "Tamu terhormat, apakah Anda tidak senang dengan artefak Swan ini? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda butuhkan?" Lu Li berpikir sejenak dan berkata, "Artefak Swan ini terlalu ringan. Aku butuh sesuatu yang berat. Senjata berat." Senyuman itu memudar dari wajah gemuk bulat penjaga toko itu. Dia bertanya dengan serius, seberapa berat yang bisa digolongkan sebagai senjata berat? Lu Li berkata dengan santai, setidaknya lebih dari 11.000 pound. Apakah kamu memilikinya? Jika tidak, aku akan mencoba peruntunganku di tempat lain. Ya. Penjaga toko itu tersenyum lagi. Namun, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, banyak artefak Swan yang dapat meningkatkan kekuatan. Tuan, mengapa Anda menginginkan artefak Swan seberat itu?
Anda harus tahu bahwa jika artefak Suan terlalu berat, tidak mudah bagi Anda untuk melepaskan keterampilan Suan Anda. Apa saja jurus Suan yang diketahui Luli? Hanya jurus yang disebut jurus Suan guntur bergulir. Semua buku jurus Suan milik keluarga Liu hilang saat mereka mencoba masuk ke dalam Danau Seribu Pulau. Luli pernah bertanya kepada Liu Yi tentang hal itu dan tidak pernah bertanya lagi. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Jika kamu memilikinya, keluarkan saja dan aku akan melihatnya. Jika tidak, lupakan saja. Ikuti aku, silakan." Penjaga toko itu memberi isyarat untuk mengundang. Ia menunjukkan Luli dan Liu Yi ke ruang samping. Ia memanggil seorang pelayan dan berkata, "Suruh seseorang mengambilkan Mighty Heaven Halberd untuk diperiksa oleh kedua tamu terhormat itu." Tombak kerajaan? Luli mengernyit pelan. Dia terbiasa menggunakan pedang dan golok. Mungkin, dia tidak terbiasa menggunakan tombak. Karena pemilik toko telah meminta seseorang untuk mengambilnya, dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia harus melihatnya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dua orang pria membawa kotak besi raksasa dan masuk. Kotak besi itu panjangnya sekitar 6,5 kaki dan lebarnya sekitar 1 kaki. Luli dan Liu Yi saling memandang, mengira senjata itu besar. "Buka saja, biar tamu terhormat kita melihatnya." Penjaga toko memesan. Seorang pria membuka kotak besi itu. Sebuah tombak hitam besar muncul di hadapan Luli dan Liu Yi. Luli melirik dan matanya berbinar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. "Itu tombak yang bagus." Bab 120, Pengisap. Tombak sebenarnya merupakan gabungan dari kapak belati dan tombak, dengan bilah horizontal dan vertikal membentuk bentuk salib seperti plus atau. Oleh karena itu, daya mematikan tombak jauh melampaui kapak belati dan tombak karena tombak berfungsi ganda untuk mengait, mematuk, menusuk, dan memotong. Jika itu tombak biasa, Luli akan merasa bahwa tombak itu tidak berguna dan tidak akan menyukainya. Namun, untuk tombak ini, Luli langsung menyukainya sejak pertama kali melihatnya. Halberd biasa bentuknya mirip tombak. Yang ini lebih mirip pedang lebar, pedang duel. Halberd itu panjangnya sekitar 6,5 kaki, dan tidak memiliki bilah horizontal yang bersilangan dengan bilah vertikal. Ia hanya memiliki satu bilah seperti pedang tetapi memiliki bagian atas yang datar dengan lebar lebih dari 1 kaki. Bilahnya berat dan tebal. Seluruh halberd itu ditempa dengan besi hitam dingin yang luar biasa dengan pola-pola indah yang membuatnya sangat elegan. Untuk menjelaskannya secara lebih gamblang, tombak itu lebih menyerupai penggaris besi dengan dua sisi tajam dan gagang sepanjang 1,6 kaki. Luli berjalan mendekat dan memegang gagang Mighty Heaven Halberd dengan satu tangan. Matanya kembali bersinar saat dia mengangkatnya perlahan. Halberd itu sangat berat, setidaknya 11.000 pon. Berdengung, Luli menuangkan energi Suan ke dalamnya. Seluruh tombak itu bersinar dalam cahaya gelap. Pola-polanya tampak bergerak dan mengalir di atasnya, sangat indah dan megah. Wus, wus gelombang. Luli dengan santai mengayunkan tombaknya dan terdengar suara menusuk. Tombak itu berubah menjadi bayangan dan menjadi kabur. Luli berkata dengan heran, "Tombak langit yang perkasa itu." "Hei hei." Penjaga toko berkata sambil tersenyum, "Tombak ini adalah karya favorit salah satu master pemurni artefak dari kabinet artefak Suan. Meskipun hanya tingkat ketiga dari kelas bumi, tetapi dia yakin nilai senjata ini seharusnya lebih tinggi dari tingkat kelima dari kelas bumi. Ada formasi penghambatan yang sangat mendalam yang dibangun di tombak ini. Dengan bantuan angin, kecepatan serangan tombak ini bisa lebih cepat." Tentu, keraguan Luli pun sirna. Ia hanya mengayunkan tombak itu secara acak, tetapi kecepatannya luar biasa cepat. Ia tampak bersemangat. Tombak itu bukanlah pedang biasa, tetapi cukup baginya untuk mengerahkan seluruh kemampuan bertarungnya. Sejauh ini adalah senjata paling cocok yang pernah dilihatnya. Melihat antusiasme di mata Luli, si penjaga toko melanjutkan penjelasannya. Tombak itu beratnya hampir 20.000 pon,
seluruhnya terbuat dari besi biduk. Selain artefak Suan kelas surga, artefak Suan kelas bumi lainnya tidak dapat menghancurkan tombak langit yang perkasa. Tombak itu sebenarnya adalah harta karun toko kami. Kami tidak akan mengambilnya jika bukan karena Anda. Jelas, bagian terakhir itu hanya omong kosong. Penjaga toko melihat Luli menyukainya dan siap menaikkan harganya. Liu Yi tahu maksud penjaga toko itu. Namun karena Luli menyukainya, maka ia langsung bertanya tanpa basa-basi, sebutkan harganya. Penjaga toko berhenti bicara omong kosong dan mengajukan penawaran, 100.000 kristal Suan. Mendesis. Luli dan Liu Yi terkesiap. Tawaran dari pemilik toko begitu tinggi. Senjata itu bisa memberi mereka 2 kurcaci hijau. Luli mengerti bahwa pemilik toko itu mencoba menipu mereka. Dia meletakkan Mighty Heaven Halberd dan berkata, "Aku tidak mampu membelinya." Selamat tinggal. Fakta bahwa dia menyukai tombak itu tidak berarti dia bisa ditipu seperti orang bodoh. Kamar dagang penjara surga punya cabang di Pulau Gatdown tempat dia bisa pergi dan melihatnya. Saudaraku, jangan terburu-buru. Itulah harga yang kami tawarkan kepada pihak luar. Penjaga toko itu berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, pedang itu cocok untuk para pahlawan. Anda menyukai tombak. Ini adalah berkahnya. Saudaraku, Anda telah mencapai tahap tengah alam laut roh di usia yang begitu muda. Anda pasti memiliki masa depan yang menjanjikan di depan Anda. Kabinet artefak Suan ingin berteman dengan Anda. Tawaran 1 kali, 50.000 kristal Suan. Harganya dipotong setengah. Luli dan Liu Yi tidak tahu harus berkata apa. Mereka saling memandang dan Luli mengajukan tawaran balasan, 20.000 kristal Suan. Jika kamu meminta lebih, aku akan pergi. Saudaraku, itu penurunan yang sangat tajam. 20.000. Itu bahkan lebih rendah dari biayanya. Penjaga toko itu tampak khawatir. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah. 20.000 memang. Kami akan melakukannya sebagai cara untuk berteman denganmu." Hah? Luli dan Liu Yi saling berpandangan lagi. Mereka merasa tertipu. Dilihat dari perilaku pemilik toko, mungkin dia akan setuju dengan 10.000, apalagi 20.000. Keduanya masih terlalu hijau. Setelah dipikir-pikir lagi, Luli mengerti. Tawarannya memang terlalu tinggi. Tombak itu adalah artefak Suan kelas bumi tingkat ketiga. Biasanya, orang yang menggunakan artefak Suan tingkat ini adalah prajurit alam laut roh. Tetapi senjata seberat ini tidak nyaman bagi para prajurit yang mempertimbangkan kekuatan mereka. Senjata ini tidak akan memungkinkan mereka untuk menggunakan keterampilan Suan secara fleksibel. Oleh karena itu, tombak itu tidak dapat dijual. Luli adalah orang yang mudah tertipu hari ini. Liu Yi tidak peduli. Selama Luli menyukainya, 20.000 kristal Suan bukanlah apa-apa. Karena harganya sudah disepakati, dia tidak ingin membuang waktu untuk menawar lagi. Dia membayar kristal Suan dan Luli membawa kotak besi itu dan meninggalkan lemari artefak Suan. Kami akhirnya menjual bongkahan besi itu. Penjaga toko itu menatap Luli sambil tersenyum. Mighty Heaven Halberd benar-benar harta karun toko, karena sudah berada di toko selama 10 tahun dan masih belum bisa dijual. Hari ini, dia bisa menjualnya seharga 5.000, belum lagi 20.000 Suan Crystals. Menjelang sore, Luli, Liu Yi dan para leluhur lainnya bertemu bersama. Leluhur 9 telah memperoleh pil dan instrumen untuk membangun formasi penghambatan. Bisnis Patriark 7 tidak berjalan mulus. Kedua patriark keluarga Su menerima kristal Suan tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas. Mereka bahkan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa mereka akan tetap netral, apalagi membantu keluarga Liu berjuang. Pulau Gatdown adalah penguasa wilayah danau dengan radius 310 mil. Bukan hal yang aneh jika mereka tidak mengutarakan pendapat mereka. Karena kristal Suan diterima, keluarga Liu merasa sedikit lega. Jika Pulau Gatdown berpartisipasi dalam pertempuran, maka yang lain tidak perlu bertarung. Mereka hanya bisa menunggu ajal mereka.
Luli dan yang lainnya naik kapal dan kembali ke Pulau Nagadara. Tepat saat mereka mendarat, Patriark 7 melihat ke arah semak-semak di pulau itu. Dia tampak sedikit marah. Liu Yi dan Luli melihat ke sana tetapi tidak melihat apapun. Liu Yi bertanya dengan ragu, "Kakek 7, ada apa?" Patriark 7 menjelaskan dengan suara lembut, pengintai Pulau Jahat Darah sedang mengintai di padang rumput itu. Niat membunuh muncul di mata Patriark 9. Dia berkata dengan tatapan membunuh, "Saudara 7, haruskah aku pergi dan mengurusnya?" "Sudahlah." Patriark 7 memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak baik bagi kita untuk melakukannya berdasarkan identitas kita. Sue Chou dapat menggunakannya sebagai alasan. Luli tidak setuju. Mengapa mereka harus memikirkan perasaan dan pertimbangan pribadi karena masalah ini sudah sampai pada tahap saat ini? Pengintai musuh bersembunyi di pulau itu sekarang. Jika musuh tahu setiap gerakan mereka, bagaimana mereka bisa bertarung? Luli membuka kotak besi dan mengeluarkan Mighty Heaven Halberd miliknya. Ia mengerahkan energi Suan miliknya dan melesat maju seperti seekor harimau ganas. Mengayunkan tombaknya yang sepanjang 6,5 kaki, Luli menebas dengan kuat ke arah padang rumput. Memang ada seorang pengintai yang bersembunyi di sana. Awalnya, dia tidak berani bergerak. Saat dia ingin bergerak, sudah terlambat. Tombak Luli yang seberat sabit maut diayunkan ke bawah seperti bayangan, dan pengintai itu langsung tertebas hingga tewas. "Si putih kecil, keluar!" Luli berteriak dalam-dalam. Si putih kecil menyelinap keluar dari lengan bajunya. Luli memerintahkan, "Pergi dan lihatlah di sekitar pulau. Cari pengintai dari luar pulau." Si putih kecil menghilang di balik rerumputan. Luli berbalik dan berkata kepada Patriark 7, "Jika kamu kesulitan melakukannya, aku akan melakukannya. Aku akan membantumu membersihkan semua pengintai di pulau ini." "Baiklah, Luli, jaga dirimu." Patriark 7 ingin membersihkan para pengintai. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil mencoba menunggu Luli melakukannya. Dengan cara ini, jika sudah terlalu jauh, dia bisa melemparkan semua tanggung jawab kepada Luli dan mereka bisa punya ruang untuk melarikan diri.